Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di dunia ini yang mungkin mendapatkan penolakan dalam kehidupannya. Misalnya saja ada orang-orang yang ditolak dalam keluarga, ada orang-orang yang ditolak dalam masyarakat, dan ada yang ditolak dalam pekerjaan. Siapa yang suka ditolak? Siapa yang senang dengan mendapatkan penolakan? Tentu tidak ada yang suka, tidak ada yang senang. Sebab rasanya ditolak tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan. Lalu mengapa sampai seseorang itu mendapatkan penolakan? Bisa jadi karena orang itu tidak disukai atau tidak disenangi, tidak dapat diterima karena ada keyakinan yang tidak bisa diterima oleh orang lain, ada pemikiran yang tidak bisa diterima oleh orang lain, ada ajaran yang tidak bisa diterima oleh orang lain, dan berbagai hal yang tidak bisa diterima oleh orang lain terkait dengan latar belakang orang yang ditolak itu. Sama halnya dengan Rasul Paulus yang dalam pengajarannya di Antioquia, Rasul Paulus pun mendapatkan penolakan. Pada saat itu Rasul Paulus ditolak oleh orang-orang setempat karena keyakinan yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan karena ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ketika itu Rasul Paulus mengajarkan bahwa Mesias, Kristus adalah Mesias. Kristus adalah juru selamat. Ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini ditolak oleh orang-orang setempat. Artinya, tidak hanya Paulus dan ajarannya yang ditolak, tetapi Kristus, keberadaan Kristus pun ditolak oleh orang-orang saat itu. Mereka menolak Kristus, mereka tidak percaya bahwa Kristus adalah Mesias, bahwa Kristus adalah juru selamat. Maka pada ayatnya yang ke-39, Rasul Paulus menegaskan bahwa siapapun yang percaya pada Kristus, dia akan mendapatkan, memperoleh pembebasan dari segala dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya siapapun yang percaya pada Kristus, siapapun yang beriman pada Kristus, maka keselamatan yang akan didapatkan, maka ketenangan, kelegaan, sukacita yang akan dirasakan oleh orang itu. Mau selamat, mau mendapatkan sukacita, mau merasa damai sejahtera, kelegaan dan ketenangan, kuncinya percaya dan beriman pada Kristus. Itu yang diajarkan oleh Paulus saat itu dan masih diajarkan juga kepada kita, diingatkan juga kepada kita pada saat ini. Di tengah berbagai pergumulan kehidupan, kesusahan kehidupan, sakit penyakit, perekonomian, bahkan keadaan dunia, Indonesia, Jawa Tengah pada saat ini tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang ragu akan Kristus. Tetapi Rasul Paulus pada saat ini mengingatkan, mau selamat, mau merasakan sukacita, damai sejahtera dan kelegaan, percayalah pada Kristus. Dengan percaya pada Kristus, kita akan mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.